I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemy, till all my fears are gone. I'm no longer slave to fear. I'm a child of God. I'm no longer slave to fear. I'm a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. The love has called my name. I've been born again to your family. Blood flowed through my veins. I'm no longer slave to fear. I'm a child of God. I'm no longer slave to fear. I'm a child of God. You split the sea so I could walk right through it. You drowned my fear in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I'm a child of God. I'm a child of God. Salam saudaraku terkasih, kembali berjumpa di dalam Blessing Inspiration. Kali ini kita akan berbicara tentang peperangan rohani. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita akan menemukan ada beberapa kasus di mana anak-anak Tuhan, yang notabene adalah orang-orang percaya, mungkin mereka rajin ke gereja, mungkin mereka suka ibadah, bahkan melayani Tuhan, tetapi di dalam kehidupan pekerjaannya, usahanya, karirnya, mereka tertinggal atau kalah dengan katakanlah dengan tetangganya gitu ya. Contoh kasus, mungkin usahanya sama, modalnya sama, tetapi tetangga lebih berhasil, usahanya lebih laku, lebih maju, atau mungkin dalam pekerjaan ijazahnya mungkin sama, bidang kerjanya sama, tetapi karir tetangga lebih maju daripada orang percaya. Nah, ini adalah satu hal yang kadang kurang kita sadari. Apa yang terlihat di dunia nyata ini dipengaruhi sangat besar oleh dunia roh, saudaraku. Ya, sehingga hidup kita sesungguhnya adalah peperangan rohani. Satu kali waktu, saya dengan istri pergi keluar kota. Kami lewat jalur paling selatan setelah Wates. Kalau saudara pernah lewat sana, nanti saudara akan ketemu sederetan tukang buah, jambu kristal, saudaraku. Ya, pedagangnya puluhan. Di kanan, kiri ada pedagang jambu kristal semua. Displaynya sama, kiosnya sama, secara sepintas tidak ada yang beda. Lalu istri saya spontanitas, dia nyeplos, "Pih, pedagang sebanyak ini, yang laku yang mana ya?" Lalu saya ngomong sama istri saya, yang laku yang lebih banyak berdoa. Yang lebih banyak laku yang lebih banyak berdoa. Ya. Dan secara tidak sengaja saya ngobrol dengan salah satu penjual di situ. Saya ngomong, "Pak, pedagang sebanyak ini tentunya ada yang tetangga, karena itu kan di pinggir jalan, agak jauh dari perkampungan, dari pemukiman." Lalu saya ngomong, tentunya ada yang notabene tetangga, bahkan mungkin saudara. Apakah dengan usaha seperti ini tidak ada persaingan, tidak ada perasaan yang bagaimana? Lalu dia ngomong, "Oh banyak, Pak." Dia ngomong, "Saya salah satu pedagang awal di tempat ini." Ya, si bapak itu cerita. Kemudian pernah satu kali waktu dia ngalami jualannya tidak laku, jualannya ngalami omsetnya turun sangat banyak. Lalu dia dalam tanda kutip panggil orang pintar gitu ya, dia bertanya,
kemudian ternyata digali, ditemukan ada miniatur pocong yang ditanam di depan kiosnya, kemudian ada banyak hal. Ya, itu saudaraku, di dunia bisnis, di dunia pekerjaan, kita harus tahu dan sadar bahwa andil dunia roh itu sangat besar. Ya, jadi kalau kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga tidak memperkuat kehidupan roh kita, maka kita akan terlibas, saudaraku. Kita akan tertinggal jauh dengan orang-orang yang ada di luar sana. Di dalam Efesus 6 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Di dalam kehidupan kita sesungguhnya penuh dengan peperangan rohani, saudaraku. Tetapi seringkali kita tidak sadar dan kita menjadi santai. Ya, kita pikir, oh nggak ada apa-apa kok. Everything is okay, semuanya fine-fine aja, sehingga kadang kehidupan doa kita jadi berkurang. Kita hanya berdoa kalau mau makan, kemudian bangun tidur, mau tidur, sekedar pas mau pergi berdoa, atau pas mau memulai ibadah di gereja kita berdoa, tetapi di hal lain kita kurang jam doanya. Nah, ini yang mau kita perbaiki, saudaraku. Kenapa? Karena Mazmur 127 ayat 1 dan 2 berkata, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Di ayat 1 dengan jelas dikatakan, jika bukan Tuhan yang mengawal, jika bukan Tuhan yang berjaga-jaga, maka semua sia-sia. Ya, jadi kita boleh punya usaha-usaha yang luar biasa untuk memaksimalkan pekerjaan kita, memaksimalkan usaha kita, memaksimalkan karir kita. Tetapi tanpa dukungan dari Tuhan, dukungan yang tidak kelihatan dari Tuhan, tanpa itu, saudaraku, segala yang kita lakukan, segala yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Itu firman Tuhan yang ngomong. Nah, kita perlu tahu bahwa musuh kita tidak pernah diam, saudaraku. Musuh kita tidak pernah tinggal diam. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu, yaitu siapa? Si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis senantiasa mencari orang-orang yang lemah. Orang yang lemah itu bukan orang yang tidak rajin olahraga. Orang yang lemah itu bukan orang yang ototnya kecil, saudaraku. Orang yang lemah bukanlah orang yang uangnya sedikit. Tetapi orang yang lemah di dalam pemandangan iblis adalah orang yang jam doanya sedikit, saudaraku. Yang jam doanya sedikit. Yang pujian penyembahnya kepada Tuhan sedikit. Itu adalah orang yang lemah. Sehingga kalau kita adalah menjadi orang yang lemah, maka kita menjadi sasaran empuk dari iblis. Kita akan ditelan. Ini firman Tuhan yang ngomong. Jadi mari kita berjaga-jaga. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Markus 14 ayat 37, Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya. Ia berkata, setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Ini adalah sebuah pelajaran buat kita semua. Seringkali rohani kita tertidur, saudaraku. Seringkali kehidupan kita menjadi tertidur. Kenapa? Karena kita ada dalam zona nyaman. Lalu kita baru tersadar, kita baru terbangun. Waktu badai, waktu persoalan, waktu masalah sudah menjadi begitu besar dan begitu sulit untuk kita taklukkan dan tanggulangi dan kendalikan. Sehingga Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Ya, jadi ayo mari kita semua selalu berjaga-jaga dengan apa? Dengan doa. Menjaga kehidupan kita, pekerjaan kita, karir kita, pekerjaan kita dengan apa? Dengan doa. Ya. Karena apa? Musuh tidak pernah tinggal diam dan dia selalu berkeliling mencari orang-orang yang lemah, dan orang yang lemah adalah orang yang kurang berdoa. Poin yang ketiga yang kita mau belajar adalah the secret of double power of prayer. Rahasia dari kuasa doa. Kuasa ganda dari doa.
Artinya begini saudaraku, semakin kita banyak berdoa, maka semakin banyak layer covering atau lapisan-lapisan perlindungan dalam hidup kita. Kalau saudara pernah beli kue lapis, itu kue yang berlapis-lapis tentunya ya. Nah, semakin kita banyak berdoa, lapisannya semakin banyak saudaraku. Saudara bayangin kue lapis. Kalau kue lapis lapisannya cuma 1, itu bukan kue lapis. Lapisannya cuma 2 juga masih kurang. Biasanya lapisannya itu lebih dari 4 atau 5. Itu baru disebut kue lapis. Nah, kalau semakin kita banyak berdoa, itu seperti kita sedang melapisi hidup kita. Semakin kita banyak berdoa, kita seperti sedang melapisi 1 lapisan, 2 lapisan, 3 lapisan. Kita seperti sedang melindungi diri kita. Ya, kalau saudara bayangin sedang ngecat tembok, biasanya kalau baru 1 lapisan itu masih menerawang batu batanya atau ya masih menerawang semennya. Lalu kalau 2 lapis sudah mulai agak tertutup, kalau 3 lapis sudah lebih bagus ya. Apalagi kalau sampai 4 lapis mungkin. Itu sudah sangat sempurna hasil catnya. Ya, jadi kehidupan kita bukan hanya berhenti sampai di 2 atau 3 lapis, saudara. Kita setiap hari melapisi kehidupan kita dengan doa. Itu mengcover kita. Dan kekuatan dari doa yang kedua adalah semakin kita banyak berdoa, kita seperti sedang menghujani. Perhatikan kata menghujani. Ya, bukan cuma 1 atau 2. Namanya hujan itu banyak. Amin. Hujan itu banyak, saudaraku. Ya, jadi waktu kita berdoa, kita seperti sedang menghujani musuh kita, yaitu iblis, dengan bom. Seperti sedang menghujani musuh kita dengan peluru-peluru, dengan panah api, dengan senjata yang luar biasa, yang daripada Tuhan tentunya. Jadi semakin banyak kita berdoa, kita punya double power, yaitu power yang pertama, to covering us, untuk melindungi kita. Power yang kedua adalah menghajar musuh. Jadi ayo, jangan tinggalkan kehidupan doa kita, karena kita punya 2 keuntungan waktu kita berdoa. Melindungi kita sekaligus menghantam musuh. Ya, jadi kalau hari ini ada pertanyaan dari saudara, kenapa hidup saya belum maksimal? Mungkin karakter kita sudah bagus, ijazah kita sudah oke. Kalau orang yang udah usaha modalnya sudah banyak, upayanya sudah maksimal, tetapi hasilnya belum maksimal. Salah satunya kita mau cek, siapa tahu di sisi inilah kita lemah. Sehingga kita menjadi sasaran iblis. Karena kita tahu, di luar sana setiap orang punya backing, saudaraku. Ya, mereka punya doanya masing-masing. Bahkan ada yang minta pesugihan, ada yang minta penglaris. Ya, sehingga kalau kita tidak berdoa, kita tidak meminta covering dari Tuhan, kita tidak memerangi kuasa-kuasa gelap itu, kita yang menjadi kalah. Selamat menjadi umat pemenang, dan raih kemenangan, raih keberhasilan, raih kesuksesan, dan hidup yang maksimal bersama dengan Tuhan. Karena kalau Tuhan yang berjaga, Tuhan yang mengawal, semuanya dahsyat, dan hasilnya maksimal. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di dalam Blessing Inspiration berikutnya. Kalau saudara diberkati dengan firman yang saudara dengar, silakan like, subscribe, share, atau bagikan kepada teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya.